Berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika. Di semester 2 ini kita akan mulai dengan bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini kita akan membahas tentang transformasi. Materi yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama adalah refleksi atau pencerminan. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, dilatasi atau perbesaran, bisa juga disebut dengan perkalian. Untuk materi pada bab 3 ini, kita akan bagi dalam 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Kemudian, minggu berikutnya, atau pertemuan yang kedua, kita akan gabungkan antara translasi dan dilatasi. Kita bahas dalam satu pertemuan, yaitu di pertemuan yang kedua. Dan pertemuan yang ketiga adalah rotasi. Jadi untuk bab ini materinya 4, tetapi kita akan bagi dalam 3 pertemuan. Kita akan membahas tentang konsep pencerminan. Nah, refleksi atau pencerminan ini pada contoh ada 2. Di gambar 1, cerminnya adalah yang garis merah itu. Nah, garis merah ini menunjukkan cermin. Untuk yang gambar 1, itu cerminnya tegak atau vertikal. Tetapi di gambar 2, nah ini cerminnya adalah garis merah dan miring. Konsep refleksi adalah kita sebenarnya hampir sama berpikir tentang simetri lipat. Nah, coba di gambar 1 ada segitiga PQR. Segitiga PQR akan kita cerminkan pada cermin yang tegak ini. Yang kita lakukan adalah mencerminkan setiap titiknya. Ada 3 titik, yaitu titik P, titik Q, dan titik R. Prinsipnya untuk refleksi atau pencerminan adalah kita membuat garis putus-putus ini sebagai penanda saja. Garis putus-putus ini kita buat supaya memudahkan menemukan titik bayangannya. Nah, kita mulai dari titik P. Untuk menentukan bayangan pada P aksen ini, maka kita membuat garis putus-putus dan garis itu tegak lurus terhadap cermin. Nah, tanda ini adalah tanda tegak lurus. Di titik B ini adalah perpotongan antara cermin yang tegak ini dengan garis bantu yang berupa garis putus-putus. Nah, untuk menentukan P aksen, maka
kita ukur jaraknya dari P sampai cermin, itu jaraknya sama dengan cermin sampai titik bayangan. Kita coba hitung dari P sampai cermin. Ada berapa satuan? Kita hitung 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Jadi dari P sampai cermin ada 6 satuan. Dengan demikian kita akan hitung dari perpotongan cermin dan garis bantu itu 6 satuan, dan itulah letaknya P aksen atau bayangan dari P. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga kita menemukan bahwa P aksen berjarak 6 juga dari kita hitung dari cerminnya. Kalau P kita perlakukan seperti itu sehingga menemukan P aksen, maka demikian juga dengan Q. Coba kita perhatikan yang Q ini, titik Q ini. Kita buat garis putus-putus, garis bantu ini. Kemudian kita ukur jaraknya dari Q sampai cermin 1 satuan, dari cermin sampai bayangannya 1 satuan, sehingga ditemukanlah Q aksen atau bayangan dari Q. Kemudian R, kita hitung, kita buat garis putus-putusnya, kita hitung berapa satuan dari titik asal sampai cermin. 1, 2, 3. Jadi ini ada 3 satuan, sehingga kita ukur 3 satuan dari cermin sampai titik bayangan. Nah, jadi kita temukan koordinat bayangannya yaitu P aksen, kemudian Q aksen, dan R aksen. Nah, setelah ketemu ini, maka P aksen, Q aksen, dan R aksen kita hubungkan. Sehingga dengan demikian bayangan segitiga PQR adalah segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Itu untuk gambar yang pertama. Sekarang kita perhatikan gambar yang kedua, agak berbeda karena di sini cerminnya miring. Tetapi prinsipnya sama. Ada segitiga ABC. Segitiga ABC. Dan segitiga ABC ini akan kita cerminkan dengan cermin yang miring. Kita buat garis putus-putus tetapi tegak lurus terhadap cerminnya. Nah, garis putus-putusnya adalah ini. Ini tegak lurus terhadap cermin. Kemudian B juga kita buat garis putus-putus, juga tegak lurus terhadap cermin. Dari C juga kita buat garis putus-putus, tegak lurus terhadap cermin. Langkahnya sama, kita ukurkan A sampai ke cermin, kemudian cermin sampai ke A aksen. Dengan jarak sama, maka ditemukanlah titik A aksen, kemudian B aksen, dan C aksen. Dengan demikian, maka kalau cerminnya miring, maka garis bantunya juga miring. Itu di gambar 2. Sedangkan di gambar 1, karena cerminnya tegak, maka garis bantunya mendatar. Nah,
Kemudian setelah konsep ini kita pahami, maka kita akan memasuki ke pencerminan tetapi menggunakan diagram Kartesius. Pencerminan pada bidang Kartesius, kita mulai dari pencerminan terhadap sumbu X dan pada sumbu Y. Kita akan mengambil contoh, setelah itu kita membuat suatu kesimpulan. Masing-masing satu titik. Titik A, 2,5, akan kita cerminkan pada sumbu X, dan kita lihat di gambar terlebih dahulu. Kita buat garis bantu. Nah, garis bantunya adalah garis biru ini. Kemudian kita ukurkan jarak antara A sampai dengan cermin. Cerminnya adalah sumbu X. Nah, kita hitung di situ ada 5 satuan, sehingga dari cermin sampai bayangan dari A kita hitung 5 satuan juga, sehingga didapatkan bayangan A2,5 menjadi A aksen, koordinatnya adalah 2,-5. Nah, dari sini kita buat kesimpulan yang pertama dulu. Jadi pada sumbu X, pencerminan pada sumbu X, jika kita buat sebuah generalisasi secara umum, koordinatnya kita ganti dengan X, Y. X, Y dicerminkan pada sumbu X, maka hasilnya adalah X, -Y. Jadi sesuai dengan bayangan dari A atau A aksen tadi. Yang kedua, B, koordinatnya adalah 4,1. Nah, ini titik B, koordinatnya 4,1. Kita akan cerminkan pada sumbu Y. Sumbu Y, sehingga kita hitung 4 satuan sampai cermin, dan 4 satuan dari cermin sampai ke titik bayangan. Sehingga didapatkan dari 4,1 menjadi bayangannya adalah -4,1. Sehingga kalau kita buat sebuah kesimpulan, maka X, Y jika dicerminkan pada sumbu Y, maka bayangannya adalah -X, Y. Pencerminan pada koordinat Kartesius, kita akan melanjutkan jika pencerminannya pada titik asal. Maksudnya titik asal ini adalah 0,0 atau saya tunjukkan dengan lingkaran yang agak besar. Nah, ini adalah titik asal 0,0. Kita mengambil satu titik atau koordinat A, koordinatnya adalah 5,2. 5,2, kemudian karena dicerminkan pada titik 0,0, maka kita buat garis bantu. Nah, garis bantunya adalah seperti ini. Kemudian kita hitung jaraknya dari A sampai dengan cermin. Kemudian kita hitung dari cermin, yaitu titik 0,0, sampai pada A aksen. Dengan jarak yang sama, sehingga kita temukan bahwa bayangannya adalah -5, -2. Nah, dengan demikian kita akan mudah menyimpulkan bahwa jika X, Y dicerminkan pada titik asal atau 0,0, maka hasilnya adalah -Y, -X. Pencerminan pada garis Y sama dengan X.
garis Y sama dengan X adalah garis merah ini. Ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, garisnya miring. Kemudian kita akan membuat kesimpulan. Sebagai contoh, titik A 7,1 kita cerminkan pada garis Y sama dengan X. Kita buat garis putus-putus, yaitu berupa garis berwarna biru. Kita hitung jaraknya sampai cermin dan jaraknya sampai pada bayangan A aksen. Sehingga kita temukan titik A aksen yaitu 1,7. Nah, coba perhatikan titik A 7,1 dan A aksen 1,7. Sehingga kesimpulannya adalah jika X, Y dicerminkan pada garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Kita coba lihat lagi contoh yang kedua, yaitu di titik B. Titik B adalah negatif 6, negatif 3. Ini. Jadi titik B negatif 6, negatif 3. Kita buat garisnya, kita ukur jaraknya sama, sehingga ketemulah B aksen. Nah, hasilnya adalah negatif 3, negatif 6. Jadi, kesimpulannya adalah jika X, Y dicerminkan pada garis Y sama dengan X, kita tinggal memindahkan Y menggantikan posisi X dan X menggantikan posisi Y. Bagian terakhir pencerminan pada bidang koordinat adalah pada garis Y sama dengan negatif X. Nah, garis itu ditunjukkan dengan garis merah ini. Nah, kemudian kita akan mengambil contoh titik A. Titik A adalah 5,1. Kemudian kita cerminkan pada Y sama dengan negatif X. Kita ukur jaraknya dari A sampai cermin dan dari cermin sampai A aksen. Jaraknya sama, kemudian kita tentukan koordinatnya A aksen itu adalah negatif 1, negatif 5. Nah, perhatikan 5,1 menjadi negatif 1, negatif 5. Nah, maka kita bisa mengambil kesimpulan jika X, Y dicerminkan pada Y sama dengan negatif X, maka hasilnya adalah negatif Y, negatif X. Dengan demikian maka pembahasan tentang pencerminan selesai. Semoga ini bisa membantu sehingga kalian bisa mengerti tentang konsep pencerminan. Selamat mengerjakan tugas. Kita jumpa lagi pada video berikutnya.